Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, pagi hari ini kalian bertemu dengan saya, Mairni Priyanka Tanjung. Saya dari SMP 58 Surabaya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa diakhiri. Nah, saya akan mengingatkan kembali bahwa kita sekarang masih berada di zona pandemi. Untuk itu, kalian perlu mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, menutup mulut menggunakan masker, dan apabila kalian berada di luar, usahakan untuk jaga jarak minimal 1 meter dengan orang di sekitar kalian. Jika tidak mendesak untuk keluar, jangan keluar, tetap di rumah saja. Nah, anak-anak, hari ini materi kita adalah melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Hari ini kita masih membahas tentang luas dan volume gabungan bangun ruang sisi lengkung. Ayo, siapa di sini yang masih ingat bangun ruang sisi lengkung itu ada apa aja? Oke, jawaban kalian benar. Mari kita lihat bangun ruang sisi lengkung itu ada apa saja. Namun sebelumnya kita tahu dulu kompetensi dasar apa yang harus kita capai dari pembelajaran hari ini. Kompetensi dasarnya adalah dari poin 4.7, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkungnya adalah tabung, kerucut, dan bola. Masih ingat kan? Nah, selain itu kita juga belajar bangun gabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian, saya harap dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berdasarkan hasil pengamatan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya sediakan 3 poin penting. Yang pertama, mari kita bereksperimen bersama. Yang kedua, mari kita bernalar. Yang ketiga, mari kita membandingkan. Nah, dari 3 poin ini kita nanti berharap bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kita mengingat kembali jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung apa saja. Yang pertama ada tabung. Yang kedua ada kerucut. Dan yang ketiga ada bola. Masih ingat kan benda-benda di sekeliling kita yang berbentuk seperti ketiga bangun ruang ini apa saja? Ayo sebutkan kalian di rumah apa saja yang berbentuk tabung, apa saja yang berbentuk kerucut, dan apa saja yang berbentuk bola. Masih ingat kan? Nah, sebelum itu saya ingatkan kembali untuk tabung itu ciri fisiknya terdiri dari tutup tabung, alas tabung, dan selimut. Untuk luas tabung, rumusnya adalah 2πr dikali R ditambah T. Sedangkan volume tabung adalah πr kuadrat dikali tinggi tabung. Kemudian untuk kerucut, ciri-ciri fisiknya ada 2. Terdiri dari selimut kerucut dan alas kerucut. Kemudian karena mempunyai titik puncak, maka mempunyai tinggi kerucut juga. Nah, gambar di sebelah kanan itu adalah penampang jaring-jaring dari kerucut. Ternyata selimut kerucut apabila kita buka, maka membentuk sebuah juring lingkaran. Sehingga luas kerucut yang harus kita ingat kembali adalah Pi kali R dikali R
kuadrat ditambah S. Masih ingat kan? S kita peroleh dari akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Untuk volume kerucut itu adalah sepertiga kali pi R kuadrat dikali tinggi. Yang ketiga ada bola. Kalian tahu bola adalah bentukan dari lingkaran yang tak terhingga jumlahnya namun mempunyai jari-jari yang sama. Luas bola bisa kita peroleh dengan 4 kali luas lingkaran. 4 kali pi R kuadrat. Masih ingat kan anak-anak? Nah, selain itu untuk volume bola kita peroleh 4/3 dikali pi R pangkat 3. Jangan keliru ya, kalau untuk volume jari-jarinya kita pangkatkan 3. Nah, kalian sudah ingat kan semua materi tersebut? Kalau sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal kontekstual. Kalian tahu ini benda apa? Ini adalah koin Rp500 yang biasa kita gunakan untuk membeli jajan di luar. Di sini masalah kontekstualnya adalah Amir mempunyai 12 keping uang koin Rp500. Kemudian, ia membuat sebuah eksperimen kecil dengan menumpuk uang koin tersebut menjadi sebuah bangun ruang, disebut tabung. Oke, sekarang tugas kalian, ayo kita membuat eksperimen kecil di rumah dan coba kita bantu Amir untuk menentukan luas dari tumpukan koin tersebut. Nah, adik-adik, ini adalah gambaran kasar dari cerita Amir tersebut. Jika koin kita tumpuk menjadi banyak, itu membentuk sebuah tabung. Sehingga satu koin Rp500 itu juga termasuk tabung. Nah, kalian ingin tahu kan kejelasan dari eksperimen kita itu seperti apa? Nah, kita tunggu dulu, sabar. Ada yang mau lewat setelah ini. Kita bertemu setelah ini ya. Halo anak-anak, kembali lagi di Rumah Ilmu. Bersama saya Bu Mairni Priyanka Tanjung. Nah, tadi kita sudah mengerti kan permasalahan dari Amir adalah menumpuk 12 koin Rp500 akan membentuk bangun apa? Ayo, bentuk bangun apa? Betul sekali, pintar. Kalian ternyata bisa membayangkan apa benda atau bangun ruang sisi lengkung yang terbentuk apabila 12 koin 500-an kita tumpuk. Nah, ternyata membentuk bangun ruang berbentuk tabung. Betul sekali. Nah, sekarang sesi kita adalah mengetahui pembahasannya. Eksperimen pertama yang akan kita lakukan atau tahap pertama itu adalah menentukan panjang diagonal koin. Bisa menentukan? Coba dilihat gambar ilustrasi berikut. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan di tahap pertama sebelum menentukan luas permukaan tabung. Dan tahap kedua adalah menentukan tinggi tabung per satu koin. Ternyata kita mendapatkan penyelesaiannya. Dengan kita bereksperimen mandiri, diperoleh bahwa ayo kalian mendapat ukuran berapa saja diameter dan tinggi satu koin. Coba kita cocokkan bersama-sama. Di sini Bu Merni menemukan tinggi koin satuan itu adalah 2,5 mm. Sedangkan diameter koin satuan adalah 2,5 cm. Sehingga
Ketika diameternya 2,5 cm, jari-jarinya berapa anak-anak? Betul sekali, 1,25 cm. Baik, sekarang kita menentukan luas lingkaran atau penampang dari koin Rp500. Salah satu saja. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Betul sekali. Kemudian kita masukkan komponen-komponen yang sudah diketahui. Nilai pi saya ambil 3,14 karena nilai r-nya bukan kelipatan dari 7. Nah, diperoleh nilai akhirnya adalah ini, 4,90625 cm persegi. Jangan lupa satuan luas adalah cm persegi atau meter persegi, boleh. Selanjutnya, kita menentukan ke luas tabung yang disusun dari 12 koin Rp500. Karena ada 12 koin, maka tinggi tabung yang terbentuk adalah... Nah, ayo, siapa yang salah jawabannya? Kita cocokkan bersama-sama ya. Di sini saya menemukan 12 koin tadi tingginya adalah 30 mm. Atau bisa kita konversikan satuannya menjadi cm, sehingga 30 menjadi 3 cm. Dari situ kita bisa breakdown ke luas tabung dari 12 koin yang disusun. Rumusnya jangan lupa, kita tadi sudah merecall informasi tentang luas tabung, yaitu 2πr dikali r ditambah t. Masukkan saja komponennya. 2 dikali pi, pi-nya saya ambil 3,14 dikali 1,25 dikali 1,25 ditambah 3, sehingga jawaban akhirnya adalah 25,5125 cm. Nah, ini kita masuk ke mari bernalar. Di soal kedua, kita disuguhkan dengan dua wadah yang berbentuk beda. Wadah satu bentuknya apa? Ayo. Ya, benar sekali, setengah bola. Dan wadah kedua, benar, tabung. Perhatikan dua wadah yang berbentuk setengah bola dan tabung di samping ya. Jika diketahui wadah satu itu mempunyai jari-jari 21 cm, kemudian diisi air penuh, kemudian dituangkan ke dalam wadah yang kedua yang alasnya diameter 40 cm. Permasalahannya, tentukanlah tinggi air di dalam tabung atau wadah yang kedua. Nah, dari contoh soal kontekstual yang kedua ini, kalian diminta untuk menalar atau membayangkan bagaimana jadinya jika air yang kamu tuang ke setengah bola, kemudian kamu pindah ke wadah dua, akan membentuk tinggi berapa? Nah, tahap 1, tentukanlah volume air di dalam wadah 1 atau setengah bola. Tahapannya, volume setengah bola kita masukkan. Karena setengah bola, maka jangan lupa rumus dari volume bola kita tambah dengan atau kita kali dengan setengah. Didapat hasil akhir adalah volume setengah bola sama dengan 924 cm3. Diingat, satuan untuk volume adalah kubik. Untuk tahap kedua, kita menentukan tinggi air setelah dituang ke wadah 2. Wadah 2 berbentuk tabung, maka volume tabung yang kita pakai adalah pi r kuadrat T. Nah, bisa kalian bayangkan bukan? Air yang tadinya di setengah bola, kemudian kita pindah ke tabung, maka
air akan membentuk sesuai dengan tempat yang ia tempati, karena itu adalah sifat dari benda cair. Sehingga di volume tabung kita masukkan volume dari setengah bola. Didapat 924 cm3 sama dengan 628 dikali tinggi tabung. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwa T adalah 1,47 cm. Begitu. Nah, untuk yang soal ini kita akan membandingkan dua kerucut. Yang kerucut kecil mempunyai jari-jari 7 dan tinggi 10. Karena dua kerucut itu sebangun, maka kerucut yang besar itu adalah diperbesar 2 kali dari kerucut kecil. Yang kita ingin tahu berapa ya volume atau perbandingan volume dari keduanya. Namun sebelum itu, jangan kemana-mana, kita tunggu ada yang lewat berikut ini. Halo anak-anak, kembali lagi di Rumah Ilmu. Nah, tibalah kita di segmen yang terakhir. Di segmen ini, kalian akan mendapatkan soal kuis yang akan saya sampaikan. Jadi, siapkan dulu alat tulis, buku tulis. Jika kalian mempunyai buku paket yang bisa digunakan untuk referensi belajar, silakan dibuka. Kemudian kita juga membutuhkan kalkulator untuk menghitung jika ada angka yang sulit untuk dihitung secara manual. Namun, kita kembali dulu ke soal yang tadi sudah kita bahas, yaitu di mari kita membandingkan. Nah, di sini ada dua buah kerucut yang berbentuk kecil dan besar. Nah, di sini yang kecil diketahui jari-jarinya adalah 7 cm dan tingginya adalah 10 cm. Nah, di situ ada keterangan bahwa dua kerucut adalah sebangun. Kemudian, kerucut besar itu adalah hasil dari perbesaran dari kerucut kecil 2 kali lipat ukurannya. Nah, karena sebangun, maka antara jari-jari dengan tinggi kerucut akan nilainya 2 kali lipat dari kerucut kecil. Jika jari-jari yang kecil 7, maka jari-jari yang besar adalah 14. Betul sekali. Jika tinggi kerucut kecil 10, berapakah tinggi kerucut besar? Nah, benar sekali, 20 cm. Di sini penyelesaiannya saya membuat sebuah permisalan terlebih dahulu. Jari-jari kerucut kecil saya misalkan R1. Jari-jari kerucut besar saya misalkan R2. Tinggi kerucut kecil saya misalkan T1 dan tinggi kerucut besar saya misalkan T2. Nah, dari sini saya membentuk sebuah perbandingan dengan menyamakan volume kerucut kecil dengan kerucut besar. Nah, dari kedua volume tersebut, saya masukkan komponen dari rumus volume. 1/3 kali pi R kuadrat kali T. Nah, kalian tahu di sini ada komponen 1/3, maka bisa kita coret atau kita hilangkan atau saling membagi. Yang kedua ada pi. Nah, di samping kiri dan kanan ada unsur pi yang nilainya sama sehingga bisa kita coret atau saling membagi. Nah, hasil akhirnya tinggallah R1 dikali T1 sama dengan R2 dikali T2. Dari bentuk tersebut bisa saya
Kombinasikan dengan membuat sebuah perbandingan di sisi kiri dan sisi kanan, sehingga membentuk R1 dibanding R2 sama dengan T1 dibanding T2. Kalau sudah seperti itu, maka tinggal kita masukkan saja angka atau ukuran yang sudah ada pada soal ke dalam rumus yang sudah kita temukan tersebut. Maka dari itu, R1 7, R2 14, T1 10, dan T2 adalah 20. Dari pecahan tersebut bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Sehingga kesimpulannya adalah perbandingan volume kerucut kecil dibanding dengan volume kerucut besar adalah 1:2 atau setengah. Nah, dari sini kalian sudah paham kan anak-anak? Nah, sebelum kita masuk ke kuis, kita refleksi dulu apa saja yang sudah kita peroleh dari pembelajaran hari ini. Yang pertama, banyak benda di sekitar kita yang terbentuk dan membentuk bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua, menentukan perbandingan luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Yang ketiga, luas dan volume gabungan. Kemudian, sekarang tibalah kita ke sesi penugasan. Siapkan buku tulis, buku paket, alat hitung, atau mungkin kamera untuk menangkap soal pada layar jika itu kalian perlukan. Nah, berikut ini kuis soal pertama. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Sebuah drum minyak dipotong seperti pada gambar untuk dipakai pemanggang barbeque. Jika diketahui diameter alas drum adalah 60 cm dan tinggi drum adalah 95 cm, tentukanlah luas permukaan drum yang siap dipakai untuk dibuat pemanggang. Untuk soal yang kedua, di sini ada gambar berbentuk bandul sederhana. Nah, di situ di soalnya diketahui bahwa bandul tersebut berongga, terbentuk dari dua bangun ruang, yaitu setengah bola dan kerucut. Jika bandul tersebut akan diisi sebuah cairan atau bisa kita sebut dengan resin, nah, coba tentukanlah berapa volume cairan yang masuk ke dalam bandul berongga tersebut. Nah, adik-adik, itulah pembelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa belajar lebih lagi, dan jangan lupa tetap di rumah ya, karena kita masih dalam kondisi pandemi. Ingat, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kita ketemu di lain pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.